Katanya trailer ini what the fuck banget. Itu omongan salah satu subscriber Cinecrip ya, yang gue baca pada saat kemarin kami berdua, gue sama Arya itu live stream ngomongin tentang hot take dunia perfilman. Buat yang kelewat mungkin bisa nonton replaynya tuh ada. Nah kemarin tuh gue lupa lagi ngomongin apa ya, kayaknya lagi ngebahas soal B-movie kali kalau nggak salah ya. Nah terus di live chat tuh ada salah satu penonton yang ngomong, yang ngerekomendasiin ke gue, "Bang, lu harus react trailer ini." Dia bilang kalau dari trailernya film ini potensial jadi B-movie. Yaitu ada trailer untuk Sihir Tanah Kubur, anjing judulnya. Bikinannya Zero Point ya, ini yang bakal tayang di bioskop tanggal 23 Juli. Sihir Tanah Kubur. Tanah lagi. Baru gue bahas di reaction sebelumnya. Ada apa ini dengan film Indonesia dan kata tanah? Semakin bau tanah kah perfilman kita? Tapi ini yang bikin Zero Point ya. Dan jujur, mohon maaf nih mas ya, gue kurang tertarik sama ya karya-karya Zero Point sih. Bukan ada sentimen negatif, gue emang kurang cocok aja sama film-film dia sebelum ini. Walaupun kayaknya kalau gue cek sekilas nih, Sihir Tanah Kubur bukan adaptasi dari thread file Zero Point ya. Ini kayaknya film original sepertinya, correct me if I'm wrong. Jadi agak beda mungkin, but still gue lagi capek sih sama horror model begitu aja. Jadi gue belum menentukan apakah akan nonton atau enggak. So far sih gue masih ragu ya, masih males. Tapi nggak tahu kalau nanti trailernya emang beneran menjanjikan B-movie yang asik. Nah itu, walaupun gue nggak tertarik sama film-filmnya Zero Point ya, gue lebih tertarik sama omongan salah satu subscriber Cinecrip tadi yang bilang ini potensial jadi B-movie. Di mana ada B-movie, di situ gue langsung meluncur. Tapi yang belum tahu nih, ke B-movie-annya itu seperti apa? Apakah emang disengaja, which is itu adalah bentuk eksplorasi genre yang buat gua menarik kayak yang kemarin dilakuin Monster Pabrik Rambut misalkan, atau emang konyol secara nggak disengaja? Nah itu yang akan coba kita cari tahu ya. Langsung saja gua react trailer untuk Sihir Tanah Kubur. Tanah kuburan sering dijadikan media untuk praktik ilmu hitam, biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis. Wah, sorry, asik juga loh dikasih apa sih narasi dengan font-font kayak gitu. Emang kerasa feel dari film-film B-movie-nya mulai kerasa sedikit di situ. Manusia yang melupakan akarnya akan senantiasa mendapatkan musibah dalam hidup. Sama omongannya Pale Asar, kalau ada sesuatu yang akan terjadi, hal yang buruk di desa ini. Apa yang akan terjadi? Wah, ada tulisan-tulisannya. Waduh. Wah, lirikannya bro. Di desa ini. Set. Sangkanya juru lemah lampetan kulo ingas mamu gawi cimaning pangan. Wow, apa tuh? Ini seperti sihir, Ustaz. Kalau ini benar, ini bukan sihir sembarangan. Dijamkat loh. Seperti sihir, Ustaz. Ini seperti sihir, Ustaz. Kalau ini benar, ini bukan sihir sembarangan. Ini seperti sihir Ustadz. Kalau ini benar, ini bukan sihir sembarangan. Wah anjir, kalimat seperti itu harus dijamkat biar dinamis mungkin ya. Tidak ada jalan keluar. Makam ibu baik, makam ibu. Kenapa makam ibu? Untuk apa kamu bongkar makam ibu? Kamu sengaja membuat makam burung. Ada efek apinya loh, lo lihat gak tadi? Kamu sengaja membuat Di tulisan dari produser. This is B-movie alright. Dibegal demit. Sihir Tanah Kubur dengan tingkatan ilmu hitam paling tinggi dari tanah makam yang dikosongkan. Wah. Terus saja ya, ada joget-joget Jawanya sudah pasti. Wah, meledak anjir. Buruan, kita ke makam. Boleh. Menutup trailer dengan fake jump scare boleh. Tadi lu perhatikan, meledak.
kuburan. Mana. Aku suka. Gue harus kasih appreciate untuk itu. Nah, ini gue suka. Buruan, kita ke makam. Wah, ini ada alarmnya. Emang ini film zombie apa? Tadi itu kalimat yang dipakein Jamkat ya. Buat gue itu adalah kalimat yang sangat merepresentasikan trailer ini. Gue gak bilang filmnya, gue gak akan ngejudge filmnya, belum nonton. Tapi yang gue omongin adalah trailernya. Dan kalimat karakter Pak Ustadz tadi ya itu sangat mewakili trailernya. Ini seperti sihir. Iya, ini trailer kayak sihir aja. Gue ngerti di saat ada yang bilang filmnya kalau dilihat dari trailer barusan itu berpotensi jadi B-movie. Karena emang semuanya itu cenderung ke arah sana. Banyak banget elemen yang meneriakan gua adalah B-movie anjing di sini. Dari adegan-adegannya deh, contoh adegan-adegannya kayak tadi itu tanah kuburan meledak, itu bener-bener kayak FTV Azab bro. Tapi versi layar lebar dengan budget yang jauh lebih mahal ya, dan dengan ledakan yang jauh lebih bombastis yang keluar. Michael Bay sembah sujud anjing lihat ledakan kayak gitu. Lu belum pernah ngeliat kan Michael Bay ngeledakin kuburan? Ini baru. Zero Point lebih dulu berani ngeledakin kuburan daripada Michael Bay. Terus tadi ada beberapa pemakaian teknis kayak zoom in yang wah sangat-sangat sinematik lah. Terus tadi juga penggunaan jump cut yang out of the box untuk sebuah kalimat sederhana itu gua harap sih memang disengaja untuk nampilin kesan over the top ya, kesan lebay, kesan konyol. Gua harap itu disengaja, karena kalau itu disengaja, man that's genius. Ini gua nggak sarkas ya. Kalau disengaja, catatannya itu tuh yang harus digarisbawahi. Kalau disengaja itu genius. Misal ngomongin terornya sih kayak masih ada di seputaran hal-hal yang udah biasa kita lihat di horor Indonesia ya. Kesurupan, terus kemudian gore dikit-dikit tuh dengan menyiksa diri sendiri atau orang lain yang inspirasinya lagi-lagi apalagi kalau bukan Evil Dead. Terutama Evil Dead-nya Fede Alvarez kayaknya ya. Gak tahu kenapa filmmaker Indonesia itu sangat-sangat suka mengambil inspirasi dari Evil Dead-nya Fede Alvarez. Gue aku itu bagus banget, itu salah satu film Evil Dead paling keren. Tapi kayak kenapa ya? Apakah filmmaker Indonesia itu satu perguruan? Tapi ya masih di seputaran itu yang bikin film ini dari trailernya kelihatan lebih menarik ya tadi approach yang kayak so bad it's good. Sama tadi ada yang mencuri perhatian gue tapi miss untuk gue sampaikan ya. Nih gue kasih lihat nih kitabnya yang sempat dibacain, tulisannya apa nih, makam. Gue nggak ngerti itu huruf Jawa tapi nggak terlalu jelas sih. Yang menarik perhatian gue adalah lu lihat gambarnya. Itu gue ngerti itu ada seorang perempuan berbaring terus kemudian mungkin arwahnya keluar ya dari dalam tubuh. Tapi kenapa posenya tuh tidak mengesankan kitab ini jadi sesuatu yang mengerikan? Kayak kayak kesandung, kayak ditarik rambutnya dari belakang. Tapi sosok hantunya atau monster gue nggak tahu atau iblis ya ini buat gue lumayan menarik sih, karena kayaknya pakai practical effect ya. Kalau gue lihat sekilas di beberapa shotnya tadi, it looks pretty cool. Walaupun gue nggak tahu apakah akan dimaksimalkan atau nggak kemunculannya, tapi kalau dari trailernya itu kelihatan oke lah efeknya. Banyak banget men, pokoknya bisa dibahas sebenarnya dari trailer ini ya. Hal-hal yang what the fuck, kok bisa kepikiran kayak gitu. Banyak banget hal yang absolut sinema dari trailer ini. Coba lu tulis di kolom komentar buat lu part apa yang paling what the fuck, yang paling menarik, yang paling unik, yang paling keren dari trailer tadi. Silakan coba tulisin di kolom komentar. Oh sama satu lagi, gue pengen bertanya-tanya soal ini. Mungkin ini bisa juga jadi bahan riset ya untuk para marketing, untuk para produser. Kalau lu ngelihat trailer seperti tadi, horor yang kelihatannya tuh kayak so bad it's good, B-movie, bigger than life, lebay, konyol dan segala macam, apakah itu akan bikin lu jadi kerasa males untuk nonton, atau sebaliknya lu ngerasa oh ini unik nih, menarik ya kayak horor kebanyakan? Coba tulisin di bawah ya, gue pengen dengar. Dan mungkin itu bisa jadi bahan perenungan, bahan riset juga untuk produser, untuk tim marketing film. Silakan coba dituliskan. Oke then, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.